Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku habis sholat subuh. Alhamdulillah habis ngaji juga. Terus mumpung masih pagi, anak-anak masih tidur. Jadi aku mau ngerjain tugas. Ini sudah masuk minggu ketiga. Kemarin berarti aku sudah mengalami minggu kedua kuliah semester 3 ini. Dan sudah presentasi juga. Yang kemarin aku cerita presentasi yang bahasa Inggris bisa dilalui, walaupun hasilnya ya kurang memuaskan sih, karena aku pas presentasinya nggak latihan karena udah pusing duluan sama ngerjain tugasnya. Tapi so far not too bad. Terus hari ini aku mau ngerjain tugas untuk hari Rabu besok sebenarnya. Tapi aku udah mulai mau nyicil, soalnya aku tuh nggak suka kalau buru-buru ngerjain tugas. Terus biar aku punya banyak waktu juga masih main sama anak-anak. Jadi enak kalau ngerjain tugasnya pas mereka nggak ada di sekitarku. Jadi aku pas siang masih ada waktu buat main. Gimana aku mengerjakan tugas lagi ya. Tugas yang mau aku kerjakan ini namanya adalah mata kuliah LCA, Life Cycle Assessment. Jadi LCA ini adalah sebuah tool untuk mengetahui siklus hidup dari suatu produk. Bisa juga untuk membandingkan proses sih. Jadi kalau kita biasanya kan sering tuh baca artikel produk A misalnya lebih ramah lingkungan dari produk B. Tapi mungkin kita nggak tahu cara menilainya, kok bisa si A lebih ramah daripada si B. Nah, si LCA ini adalah alat untuk menilainya. Jadi dia itu melihat produk A ini berapa sih kebutuhan akan bahan bakunya, terus kebutuhan akan energinya, terus ketika dia dipakai oleh konsumen bisa berapa lama bertahan, bisa fungsinya seberapa, terus ketika dia sudah selesai digunakan, ketika dia dilepas ke alam, bagaimana proses daur ulangnya, seperti itu. Apakah ada toksit kah, atau bisa didaur ulang kah? Jadi si LCA ini adalah tool untuk menilai si produk tersebut gitu. Jadi kalau ada produk A mengklaim lebih ramah lingkungan, berarti dia harus ada buktinya lewat LCA ini. Sama dosenku untuk yang sekarang ini tugasnya itu untuk melihat tujuan LCA, ruang lingkup, sama functional unit itu. Jadi kami dikasih 3 jurnal, terus disuruh baca, terus disuruh cari ketiga hal itu. Aku udah nyicil sih ke hari Minggu kemarin untuk 2 artikelnya. Ini tinggal 1 artikel lagi. Jadi biar bisa aku selesaiin terus aku kumpulin. Jadi udah gak punya PR untuk ini, karena tugas-tugas yang lain masih banyak. Ini aku lagi LCA-nya CPO, crude palm oil, minyak kelapa sawit ya. Semalam sebenarnya sebelum tidur aku mau ngerjain, cuman udah ngantuk banget, akhirnya ya udah pagi aja. Lebih enak pagi sih sebenarnya. Tadi aku udah bangun dari tadi sebenarnya, cuman masih kegoleran di kasur. Nah, jadi kalau ada suatu produk dibilang tidak ramah lingkungan, ya bisa karena hasil LCA-nya menunjukkan ini. Bisa jadi dia itu memakai banyak energi, memakai banyak material, terus ketika dilepas ke alam dia bisa menimbulkan toksit atau bahkan tidak bisa didaur ulang gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang memakai LCA ini, dia ini bisa membantu untuk mencari proses yang terbaik. Jadi bisa ketahuan nih kalau di prosesnya dia proses mana yang paling boros misalnya gitu. Aku baru 2 kali pertemuan sih kuliah ini, tapi
pengetahuan yang didapat udah banyak, dan dosennya juga enak banget neranginnya. Aku udah sampai mana ya bacanya? Jadi kalau dari artikel yang tentang LCA-nya si minyak kelapa sawit ini, dia ngelihatnya dari mulai proses perkebunannya. Jadi ketika dia mau bikin kebun kelapa sawit juga dilihat pupuk yang digunakan, jumlah pupuknya maksudnya, terus pestisidanya, airnya. Jadi bener-bener kompleks. Terus ketika dia di industri nanti berapa juga jumlah konsumsi airnya, listriknya, bahan kimianya, terus nanti limbah yang keluar gitu. Jadi kalau misalnya kita sering baca apa iya sedotan stainless itu lebih ramah lingkungan daripada sedotan plastik. Nah, kita nggak bisa tuh cuman dilihat dari bisa berkali-kali pakainya, atau plastik lo lebih gampang bikinnya. Jadi kalau mau adil memang harus dari mulai si produk itu dibuat sampai akhirnya tidak dipakai lagi. Cradle to Gate. Nanti tugasnya ini dikumpulin lewat Google Form. Enak sih sekarang kalau kuliah online tuh enaknya tugas-tugas nggak harus di print, jadi kita bisa hemat kertas. Ada yang dengar suara ayam. Jadi kami tuh di belakang rumah tuh melihara ayam. Kenapa? Cita-citanya sih biar mandiri pangan, walaupun aktualnya masih beli juga telur ayam. Tapi ayam itu sangat amat baik karena memakan sisa makanan kita. Jadi makanannya tidak terbuang percuma. Belajar di ilmu lingkungan itu semakin membuka mata ya, dan sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak kalau misalnya kita udah tahu nih untuk menghasilkan suatu produk itu pasti akan membutuhkan energi, bahan baku, dan semuanya itu diambil dari alam. Jadi ketika kita pengen beli sesuatu tuh, jadi kayak kemarin nih aku lagi pengen banget belanja baju, padahal kan tahu ya di masa kayak gini aja baju-baju banyak yang
mendekam di lemari atau dalam tempat penyimpanan, tapi lagi pengen beli baju, akhirnya lihat-lihat Shopee, terus aku masukin keranjang, terus aku pikirin butuh nggak ya, kayaknya enggak deh, akhirnya mendekam di keranjang. Ya jadi membuat kita lebih harus semakin punya ilmunya, berarti kan ilmu itu nggak cuman jadi pengetahuan tapi juga ngaruh dalam kehidupan. Jadi walaupun kadang ada sisi-sisi masih ada sisi-sisi yang nggak pedulinya atau lagi pengen bling gitu, tapi selalu ada sisi dalam diri untuk membalikan lagi apa ini sudah benar gitu. Dan ketika aku milih untuk melanjutkan S2 ini, memang pertimbangannya bukan pertimbangan karir sih sebenarnya, tapi lebih ke pertimbangan mengupgrade diri. Dan kenapa harus sekolah lagi? Karena itu keinginan dari dulu, bahkan sebelum menikah, sebelum punya anak. Dan gak ingin aja keinginan itu nanti muncul ketika aku udah tua renta, muncul lagi, terus aku jadi menyesal karena tidak pernah melakukannya dalam hidup. Jadi sepanjang itu tidak negatif, mampu, ya aku lakuin. Ini lagi dari tadi baca Scoop. Suamiku bangun, ada suamiku yang bangun, kayak dia lagi dengerin aku dengerin aku ngoceh terus jadi bangun. Oh harusnya ya. Ini adalah produksi cepet. Kapasitas produksi. Akhirnya tugasnya selesai di jam 5.41. Tadi mulainya jam berapa ya? Tadi mulainya jam lupa. Alhamdulillah udah selesai. Waktunya mengerjakan prioritas pagi yang lain. Kalau pagi biasanya aku tuh ngasih makan para hewan peliharaan. Jadi aku tuh ada lele di ember, lele yang di ember itu loh. Terus ngasih makan marmut, ngasih makan ayam. Terus habis itu baru mengerjakan hal lain. Gitu. Dadah, sampai jumpa lagi, dadah. Semoga tugas aku dapat nilai bagus. Semangat menuju nilai A. Dadah.